Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami akan mulai aktivitas kami. Izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui berdoa, beribadah, dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hidup yang berguna, yakni menjadi berkat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan ini banyak hal yang perlu kita ingat dan kita pelajari. Salah satunya menjadi orang yang berguna. Orang yang berguna itu salah satu yang bisa diterapkan pula, yakni dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita boleh berguna bagi orang lain dan hal itu menjadi bagian yang memberkati mereka, dari hal itu setidaknya kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dan secara khusus bagi kita yang bekerja dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita bisa gunakan keadaan, profesi, atau tempat di mana Tuhan mengizinkan kita berada di sana untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita. Ya, saya ingat ketika saya di kantor lurah dulu pernah kerja, banyak orang telah saya bantu untuk dibuatkan KTP-nya. Dan saat ini ketika berada di dinas pendidikan juga, saya berusaha jadi berkat dengan membantu orang lain, menolong mereka bagaimana mendirikan sebuah lembaga taman kanak-kanak dan menjadi orang yang bisa mengarahkan, oh ini bu yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang, dan mengarahkan mereka sehingga mereka mendapatkan izin yang tetap untuk kelanjutan operasional dari sebuah lembaga taman kanak-kanak. Dan saya merasa aman, saya merasa damai sejahtera dengan bisa menolong orang lain ketika mereka berhasil memperoleh izin. Itu hanya sedikit contoh yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya lakukan, sebagaimana disampaikan oleh Petrus dalam suratnya ini, di mana dia berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup yang berguna untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu disusun ya, bertindih-tindih sampai menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang mana itu berguna. Kalau itu rumah, maka batu akan disusun dan menutupi dan berupa sekat-sekat sehingga menjadi gedung atau rumah yang mana kita bisa berteduh di sana, dan itu menjadi berguna bagi orang yang berteduh di bawahnya karena sudah di atap, jadi bisa digunakan untuk berteduh. Demikian pula hidup kita sebagai orang percaya, dikatakan kita hidup menjadi batu untuk pembangunan suatu rumah rohani, yakni bagi suatu imamat yang kudus, kumpulan dari orang-orang yang disusun, yang berkumpul tadi menjadi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, di mana kita dibentuk, disusun menjadi suatu bangunan yang kokoh, bangunan rohani yang kokoh, yang bisa digunakan atau bermanfaat bagi kemaslahatan banyak orang. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, melalui nas firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kita bagaimana kita boleh menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi orang lain dengan kemampuan, talenta, atau posisi yang kita miliki saat ini, sehingga orang lain merasa terbantu dengan apa yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita menjadi para
pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui channel YouTube ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku yang merasakan bagaimana Tuhan memakai kami untuk berguna bagi orang lain. Jadikan kami berguna bagi sesama kami, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat secara rohani bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami lanjutkan aktivitas kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.